Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Eka Anugrah Prasasti, NPM 1740302074, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Banda Tarakan. Sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian dengan tema penelitian yang berjudul perancangan dan simulasi sistem kendali kolektor surya pada PLTS atau pembangkit tenaga surya. Oke, pertama, latar belakang tersebut. Energi terbarukan ialah salah satu hal yang sangat dalam perkembangan perekonomian, kesempatan untuk melakukan kegiatan yang produktif cukup banyak dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga kita dapat meningkatkan perekonomian dan menekan angka kemiskinan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang mampu mendorong pengembangan penyediaan energi. Energi surya merupakan energi panas yang dipancarkan oleh matahari ke muka bumi. Matahari merupakan sumber energi yang memancarkan energi panas yang sangat besar ke permukaan bumi. Panas yang diterima permukaan bumi mencapai 1367 W per meter kubik dari Incorporas 1096. Dalam pemanfaatan energi surya, letak geografis Indonesia sangat diuntungkan karena terletak di daerah Khatulistiwa, di mana panas yang diterima di negeri ini lebih besar dibandingkan negara lainnya. Apabila jumlah energi surya yang sangat besar ini mampu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, Indonesia mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sumber energi konvensional. Rumusan masalah. Masalah-masalah dalam penelitian tersebut yaitu pertama tuh faktor-faktor yang mempengaruhi menggunakan kolektor surya tersebut. Dan kedua, pengujian pada kondisi dinamis atau dari pengujian dari modul kolektor tersebut. Dan yang terakhir tuh pemrosesan untuk hasil simulasi pada kolektor surya tersebut. Batasan masalahnya, motor penggerak tentunya dipilih dengan pertimbangan kompatibilitasnya untuk diterapkan dalam sistem kendali otomatis. Salah satunya adalah motor servo, karena motor jenis ini memiliki keakuratan relatif tinggi dalam sistem kendali putaran. Pada sistem ini, motor servo memosisikan modul kolektor sedemikian rupa sehingga arahnya selalu tepat mengarah ke matahari sepanjang efektif. Penyerapan kalor. Tujuan dari penelitian yang saya buat ini yaitu mengetahui kinerja kolektor surya pada saat intensitas radiasi matahari yang berfluktuasi dan berfungsi di salah satu subsistemnya yang sangat berperan dalam mengkonversi energi panas matahari menjadi energi panas fluida, kerja siklus pembangkitan tenaga yaitu pada modul kolektor surya atau solar kolektor. Nah, manfaat penelitian tersebut itu bisa kita ketahui dari laju sinar matahari dan satu keluaran itu posisi sudut dari piringan penggunaan sinar matahari dengan menggunakan proses simulating. Nah, kita nih menggunakan MATLAB. Jadi manfaatnya ya itulah. Tinjauan pustaka atau kajian pustaka pada bab ini dijelaskan mengenai energi matahari, karakteristik sel surya, modul kolektor surya, sistem pelacak matahari, motor penggerak yaitu motor servo. Sel surya merupakan piranti yang mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Besarnya intensitas radiasi matahari yang diserap sel surya dipengaruhi oleh sudut datang sinarnya terhadap panel.
Optimalisasi sistem pembangkit daya tenaga matahari solar kolektor power plant dapat dilakukan melalui optimasi fungsi salah satu subsistemnya yang sangat berperan dalam mengkonversi energi panas matahari menjadi energi panas fluida. Kerja siklus pembangkit tenaga yakni pada modul kolektor surya, solar kolektor. Modul kolektor senantiasa diarahkan ke arah mana posisi matahari yang berevolusi regulatif terhadap bumi. Modul kolektor didesain senantiasa dapat melacak posisi matahari tersebut sepanjang waktu untuk penyerapan energi tersebut. Nah, penelitian yang berhubungan dengan pembangkit listrik ini dari sumber energi alternatif sudah banyak yang dilakukan. Dari Hashim Asyari, Abdul Rojak, Ferry Setia Putra melakukan penelitian tentang pemanfaatan solar cell dengan PLN sebagai sumber energi listrik rumah tinggal. Nah, maksudnya itu energi listrik yang untuk ke rumah masing-masing gitu. Nah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu energi listrik yang dihasilkan oleh solar cell digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Metode penelitian yang dilakukan dalam pemanfaatan solar cell dengan PLN sebagai sumber energi listrik rumah tinggal yaitu dengan pengukuran energi yang mampu disuplai oleh energi yang dihasilkan dari solar cell. Semua sistem dikontrol dengan PLC menggunakan bahasa ladder diagram. Nah, yang kedua ini penelitian lain yang berkaitan dengan pembangkit listrik energi alternatif adalah Rudi Salman dengan melakukan penelitian tentang analisis perancangan penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya PLTS untuk perumahan solar home system. Dasar teori. Nah, dasar teori tersebut yang pertama kita menjelaskan tentang paling utama, tenaga utamanya yaitu matahari. Nah, matahari tersebut adalah inti dari area terdalam dari matahari yang memiliki suhu sekitar 15 juta Celcius. Wah, panas sekali tuh. Berdasarkan perbandingan diameter, bagian inti berukuran seperempat jarak dari pusat ke permukaan dan 1/64 total volume matahari. Kepadatannya tuh sekitar 150 gram atau cm/3. Suhu dan tekanan yang sedemikian tingginya memungkinkan adanya pencerahan atom-atom menjadi elektron, proton, dan neutron. Nah, itu sudah. Dan yang kedua itu karakteristik sel surya. Nah, karakteristik dari sel surya tersebut, sel surya itu menghasilkan arus dan arus ini bergantung pada tegangan sel surya. Karakteristik tegangan arus biasanya menunjukkan hubungan tersebut ketika tegangan sel surya sama dengan 0 atau digambarkan sebagai sel surya hubung pendek atau arus rangkaian pendek atau bisa disebut dengan ISC, short circuit current, yang sebanding dengan iradiansi terhadap sel surya yang dapat diukur. Nah, nilai ISC naik dengan meningkatnya temperatur meskipun temperatur standar yang tercatat untuk arus rangkaian pendek ialah yang 250 Celcius. Jika arus sel surya sama dengan 0, sel surya tersebut digambarkan sebagai rangkaian terbuka. Tegangan sel surya kemudian menjadi tegangan rangkaian terbuka atau POC, Open Circuit Voltage. Dan yang ketiga nih modulnya, modul dari kolektor surya tersebut. Nah, pengertian itu pengumpulan sinar surya atau energi surya dari matahari aktif memerlukan peralatan yang disebut kolektor surya. Kolektor tuh dia tuh sudah masuk mengubah radiasi matahari langsung maupun difus menjadi panas yang terpakai ataupun energi listrik melalui absorpsi pada suatu permukaan tertentu.
Pada sistem non-elektrikal, energi termal yang terserap ditransmisikan melalui suatu media penghantar panas, biasanya gas atau cairan di dalam kolektor tersebut, dan dimanfaatkannya tuh pada umumnya kolektor menggunakan penutup transparan atau kaca plastik dengan transmitansi tinggi untuk gelombang pendek dan absorptansi tinggi untuk gelombang panjang sinar matahari. Kolektor surya bisa didefinisikan sebagai sistem perpindahan panas yang menghasilkan energi panas dengan memanfaatkan radiasi matahari sebagai sumber energi utama. Ketika cahaya matahari menimpa absorber pada kolektor surya, sebagian cahaya akan dipantulkan kembali ke lingkungan, sedangkan sebagian besarnya akan diserap dan dikonversi menjadi energi panas. Lalu panas tersebut dipindahkan kepada fluida yang bersirkulasi di dalam kolektor surya tersebut, dan untuk kemudian dimanfaatkan guna berbagai aplikasi. Nah, komponen-komponen kolektor surya ini yang pertama covernya tuh berfungsi untuk mengurangi rugi panas secara konveksi menuju lingkungan, dan yang kedua tuh absorber, berfungsi untuk menyerap panas dari radiasi cahaya matahari, dan yang ketiga tuh kanal, berfungsi sebagai saluran transmisi fluida kerja, dan yang keempat isolator, berfungsi meminimalisasi atau mengecilkan atau mengurangi kehilangan panas secara konduksi dari absorber tersebut menuju lingkungan, dan yang terakhir ini frame, berfungsi sebagai struktur pembentuk dan penahan beban kolektor. Nah, manfaat kolektor ini diterapkan berbagai bidang seperti bidang pertanian, industri, dan teknologi. Nah, untuk di bidang pertanian ini manfaatnya ini sama kita ketahui, yaitu sebagai media pengeringan untuk hasil pertanian. Kayak padi gitu kan. Penggunaannya sangat efektif dan efisien walaupun memerlukan waktu yang lama. Ya, memang lama untuk jangkanya. Tetapi sangat hemat baik dari segi tenaga maupun biaya, atau kedepannya tidak mustahil permasalahan waktu akan ditemukan solusinya. Kalau di bidang industri, kolektor surya pun sudah mulai dikembangkan, seperti ada 19 negara. Itu contohnya Jerman yang memanfaatkan tenaga matahari sebagai bahan bakar untuk kendaraan atau biasa disebut mobil. Tenaga surya prinsipnya ialah mengubah tenaga matahari menjadi energi listrik. Hal ini sungguh merupakan penemuan yang mutakhir di bidang industri. Kita mengetahui bahwa bahan bakar minyak dewasa itu semakin menipis. Maka dengan pemanfaatan tenaga surya sebagai bahan bakar, mungkin untuk masa yang akan datang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Nah, yang keempat nih, sistem pelacak matahari. Nah, sistem tersebut tuh ada modulnya. Nah, kontrol posisinya pada sistem pelacak matahari secara sederhana. Prinsip kerjanya tuh, sistem ini adalah mengatur posisi dari piringan pengumpul sinar matahari agar selalu mengikuti posisi matahari. Nah, misalnya kayak mataharinya kan terbit tuh, dia bergerak. Nah, jadi sistem pelacak tersebut ikut juga bergerak searah matahari itu bergerak. Jadi sistem ini merupakan sistem dengan satu masukan dan satu keluaran dengan objek yang dikalikan oleh motor servo DC. Masukan sistem adalah laju sinar matahari tersebut yang diterima oleh dua sensor sel fotovoltaik silikon persegi yang diletakkan sedemikian apa sehingga pada saat sensor diarahkan ke matahari tersebut, sinar cahaya dari celah melingkari kedua sel tersebut. Sedangkan keluaran sistem adalah posisi sudut dari motor yang digunakan untuk menggerakkan kolektor sehingga berputar mengikuti arah posisi matahari. Nah, dan yang terakhir ini motor servo. Nah, motor servo tuh ya itulah, dia temannya sistem pelacak matahari, maksudnya tuh bagiannya. Nah, jadi penjelasan dari motor servo itu adalah motor dengan sistem umpan balik tertutup di
mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo tersebut. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas sudut dan putaran servo, sedangkan sudut dari sebuah sumbu motor servo diatur berdasarkan dari putaran servo tersebut dan dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor, karena motor DC servo merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, untuk metode penelitian tersebut kami menggunakan, jadi ada penjelasan sedikit. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang energinya didapatkan dari radiasi matahari. Panel surya, modul surya akan menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya merupakan listrik DC. Nah, metode yang digunakan alat itu yaitu pertama sistem pelacak matahari. Nah, tadi kita sudah jelaskan tadi sistem pelacakan, tapi jelaskan lagi lah secara untuk metodenya. Pelacak surya adalah perangkat yang mengarahkan pilotnya itu ke arah matahari. Muatan dapat berupa panel surya, palung parabolik, reflektor, Fresnel, cermin atau lensa. Manfaat utamanya itu yaitu sistem pelacak untuk mengumpulkan energi matahari untuk periode hari terpanjang dan dengan keselarasan yang paling akurat terhadap pergeseran matahari seiring dengan pergantian musim. Selain itu, semakin besar tingkat konsentrasi yang digunakan, pelacakan akurat menjadi lebih penting karena proporsi energi yang berasal dari radiasi langsung jadi lebih tinggi dan daerah di mana energi terkonsentrasi difokuskan menjadi lebih kecil. Nah, pelacak sistem itu ada nih gambarnya dari skematik dan blok diagram sistem pelacak sinar matahari pada kolektor surya. Ini gambarnya itu, yang dari sensor cahaya ke pengendali, baru ke servo motor, baru diatur kecepatannya, baru putar, kembali lagi sensor, kembali ke sistem, baru masuk ke sistem pelacak. Nah, sistem pelacak baru masuk ke sensor saya, kembali, baru laju sinar mataharinya dari atas masuk ke pengendali. Jadi prinsip kerja dari sistem ini adalah bagaimana mengatur posisi dari piringan pengumpul sinar matahari agar selalu mengikuti posisi matahari, sehingga permukaan piring pengumpul matahari selalu dalam kondisi tegak lurus dengan arah sinar matahari. Sistem ini merupakan sistem dengan satu masukan dan satu keluaran dengan objek yang dikendalikan motor servo DC seperti pada gambar ini. Nah, ini rangkaian untuk motor servo itu, rangkaiannya ya resistor, ada induktornya. Oke, selanjutnya, nah simulasi. Nah, kita ini menggunakan simulasi dengan MATLAB. Nah, simulasi sistem kontrol pusing motor servo DC pada sistem pelacak matahari ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas Simulink dan MATLAB tersebut kan. Nah, ini sebagian contohnya yang saya ambil dari penelitian orang. Simulink untuk kontrol posisi motor servo DC pada sistem pelacak matahari secara keseluruhan dapat dilihat dari gambar tersebut. Nah, ini contoh diagram-diagram dari MATLAB tersebut, yaitu pelacak matahari. Ini sebagai tabel dari nilai konstan tersebut. Nah, komponen yang itu motor servo, nah itu berapa J2, nah itu servo ampere kayak 10 tachometer. Ini contoh dari nilai konstanta, contoh dari penelitian tersebut. Sedangkan untuk pengenalan parameter PID dilakukan dengan menggunakan metode trial and error dengan batasan nilai 0 sampai 1. Nah, jadi dari metode itu kita uraikan di atas, dapat melakukan analisa hasil dari simulasi tersebut, maka hasil metode bisa disimpulkan pada kesimpulan apakah simulasi dapat menghasilkan hasil yang tepat atau tidak, apakah metode yang digunakan optimal dan merasa matahari atau tidak, dan dalam proses penyelesaian dimana yang pun memiliki respon yang terbaik.
Ini daftar pustaka. Saya mengambil dari referensi yang pertama itu dari Pak Tiar, dan yang kedua dari Ramadan dan teman-temannya Suparman, Wido, dan yang ketiga Santo, dan terakhir Wirawan. Bisa mau lihat cari referensi lainnya, banyak di webnya, artikel lainnya yang teknik elektro. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dari penelitian tersebut, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.